Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim surat Al-Baqarah 187 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum inna libasul lakum wa antum libasul lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu yang sama-sama hadir yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, diberikan lahir batin sehat, diberikan luang waktu guna bisa menjalankan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan badan kita, memberikan kekuatan untuk kita melancarkan urusan kita dan mengabulkan segala hajat-hajat dan keinginan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibarwahkan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita di surat Al-Baqarah 187. Ini masih terus menjelaskan tentang hukum-hukum yang masih berhubungan dengan kaitan puasa.
Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum wallahu alam bi haqiqatil murad. Uhilla lakum, uhilla dihalalkan. Kalau ahalla menghalalkan. Uhilla dihalalkan lakum kepada kalian lailatas siyami, malamnya puasa, ar-rafasu rafas, ila nisaikum, kepada perempuan kalian. Hunna mereka itu perempuan. Kalau hum laki, hunna perempuan. Libasun pakaian lakum bagi kalian. Wa antum dan kalian libasun pakaian lahunna bagi mereka. Alimallah Allah mengetahui annakum sesungguhnya kalian kuntum takhtanuna akan berkhianat anfusakum terhadap diri kalian. Fataba maka menerima taubat Allah alaikum kepada kalian dari kalian. Wa'afa dan memaafkan ankum dari kalian. Fal'ana maka sekarang basyiruhunna campurilah mereka. Wabtagu ay atlubu carilah oleh kalian ma kataballah apa-apa yang telah ditetapkan Allah lakum kepada kalian. Wa kulu dan makanlah, washrabu dan minumlah hatta yatabayyana sampai jelas nyata lakum kepada kalian al khaitu benang al abiyadu yang putih minal khaiti dari benang al aswadi yang hitam minal fajr yaitu fajar. Summa atimmu kemudian sempurnakanlah oleh kalian asyama puasa ilal lail sampai malam. Wala tubashiru janganlah mencampur kalian kepada mereka. Wa antum sedangkan kalian akifuna beriktikaf fil masajid di dalam masjid. Tilka itulah hududullahi larangan atau batasan-batasan larangan Allah. Fala taqrabuha maka janganlah kalian mendekati itu batasan. Kadzalika yang demikian itu yubayyinullahu Allah terangkan ayatihi pada ayat-ayat Allah linnasi bagi manusia la'allahum agar mereka yattaqun menjadi mereka yang muttaqin. Wallahu a'lam bishawab. Uhilla lakum dihalalkan lakum kepada kalian al-lailatas siyam ar-rafas. Ini ayat menjelaskan tentang larangan awal-awalannya. Awal-awalan itu begitu datang bulan Ramadan tidak diperkenankan rafas. Makanya di sini ada kalimat uhilla lakum dihalalkan. Lakum untuk kalian lailatas siyam malamnya ar-rafas rafas. Sedikit saya jelaskan. Bahasa yang awal itu disebutkan ropasu. Padahal bimaknanya adalah lebih makna ifdok gitu. Asal dari bahasa ropas itu sendiri sebetulnya al-kalamul ladzi yastaqbahu dzikruhul waqi' 'indal jima'. Omongan, ceritaan atau kalam yang tidak bagus untuk diceritain gitu. Asal kalimat ropas itu begitu. Karena ini terjadi berhubungan dengan jima. Tahu jima lah. Paham aja lah. Kai-kai nggak paham. Memang nggak bagus gitu kan diceritain. Tapi ya memang harus diceritakan. Jadi bahasa Al-Quran itu ropas disebutnya. Tidak vulgar ya nyebutinnya. Makanya hebatnya Quran itu begitu. Bahasanya itu enak gitu. Beda halnya dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab yang lain itu betul-betul vulgar bahasanya itu. Nah ini ropas ini tidak diperkenankan ya dulu tuh. Awal-awalan begitu Ramadan itu, kalau habis Isya
tidak boleh makan, tidak boleh minum lagi, tidak boleh berhubungan. Awal-awalan begitu. Pokoknya haram pada waktu itu. Kalau habis Isya, apalagi kalau habis tidur. Kalau habis tidur tuh walaupun sebelum Isya, tapi dia tidur misalkan, itu tidak boleh makan minum tuh. Bahkan ropas pun juga berhubungan dengan bini itu tidak boleh. Nah karena ini adalah merupakan larangan awal gitu, sehingga terjadilah pada sahabat-sahabat itu ada yang nggak tahan gitu. Terutama pada waktu itu yang terjadi kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kada tahan begitu waktu Isya habis, pulang ke rumah lihat bini moleknya luar biasa. Bininya menggoda, akhirnya bergaul dengan bininya itu. Begitu selesai bingung Sayyidina Umar tuh, ini kan dilarang, gimana nih? Pas gitu subuh-subuh ketemu dah dengan Rasulullah. Lalu bahasa kita tuh unjukkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, inni indaru ilallahi wa ilaika ma waqa'a syai'un. Aku ini minta udur, minta maaf kepada Allah dan kepada engkau ya Rasulullah dari apa yang sudah terjadi kepadaku. Kata Rasulullah, apa yang terjadi? Anu nah semalam nah ulun kada tahan dengan bini, jadi ulun bercampur ya Rasulullah. Gimana ini? Wih, nggak boleh kata Rasulullah. Ya udah terlanjur ya Rasul. Begitu Sayyidina Umar ngomong begitu, datanglah sahabat yang lain, ya Rasulullah kami juga malam tadi sama. Jadi barengan. Nah karena ini adalah merupakan perbuatan yang sudah terjadi, sehingga turunlah ayat ini. Karena menunjukkan kelemahan kita gitu. Nggak bakalan tahan kata Allah kalau seandainya ini tidak dihalalkan. Makanya turunlah ayat ini sebagai bentuk penghalalan apa yang sudah diharamkan itu. Uhilla lakum kata Allah. Kami halalkan lakum untuk kalian. Lailatas Siyam, malamnya puasa bulan Ramadan, ar-rafasu ila nisaikum. Ar-rafas itu berhubungan badan, ila nisaikum, terhadap perempuan kalian. Tapi nisaikum itu maksudnya itu perempuan yang halal, bukan perempuan mana aja. Itu yang halal dari zaujah kita. Akhirnya dihalalkanlah tuh. Yang tadinya Sayyidina Umar itu merasa dosa dengan apa yang sudah diperbuat, termasuk juga yang lainnya juga. Begitu sudah dengar ayat ini, uhilla lakum, waduh gembiranya luar biasa. Jadi ini merupakan ketetapan hukum juga. Mungkin kita juga kalau seandainya dilarang, bingung juga kita, iya kan? Tapi alhamdulillah Allah tahu tuh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk hal seperti ini? Karena kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Karena mereka itu, kata Allah, itu libasul lakum, libas, pakaian lakum untuk kalian. Wa antum libasul lahunna, dan kalian pun pakaian untuk mereka. Bahasanya itu indah, bahasa Quran tuh. Pakai bahasa itu libas itu, pakaian. Kenapa disebutkan seperti itu? Ini yang dimaksudkan itu, libas itu kan pakaian itu. Padahal yang dimaksudkan itu adalah ta'anuknya, artinya merangkul. Kan pakaian itu bersandar di pundak kalau. Nah yang dimaksudkan dari libas itu adalah perangkulan itu, merangkul. Jadi hunna libasul lakum, mereka itu adalah rangkulan untuk kalian. Wa antum libasul lahunna, dan kalian pun rangkulan untuk dia. Jadi alihnya saling merangkul gitu. Makanya bahasa libas itu. Padahal asal libas itu baju, pakaian itu. Jadi saling rangkul maksudnya.
Nah, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita ini tidak bisa lepas dari situ gitu. Satu sama lain kita ini saling membutuhkan. Bahkan ada yang lucu di sini disebutkan oleh Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Lakinya dulu disebutin, baru bini. Kenapa? Lantaran ini memberikan isyarat bahwa kata Allah, laki itu kayak banyaknya lebih dulu yang ngajak ke situ daripada perempuan. Betul tidak? Betul gak Bun? Gak mau ngaku dia. Allah tahu tuh. Disebutin hunna libasul lakum, laki dulu, baru perempuan. Karena memang yang sering mengajak duluan itu ya siapa? Bapak kan? Yang sering mengajak duluan tuh, baru perempuan. Enggak Pak Ustaz, bini saya suka duluan ya. Lain juga itu. Dan itu memang menjadi ketentraman tersendiri kan. Karena tujuan dari pernikahan itu kan mencari ketenangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, setengah dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, kami ciptakan dari diri kalian sendiri itu azwaja, berpasang-pasangan. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tentram dengan dia. Ilaiha itu siapa? Perempuan. Supaya kalian merasa tenang, adem, ayem, happy gitu. Sebab kalau seandainya tidak ditujukan ke situ, nggak enak. Ini sunnatullah, memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perempuan itu menjadi ketenangan. Makanya tujuan dari perkawinan itu mencari ketenangan hidup. Supaya tidak gusar, tidak banyak melamun lagi kan. Kalau belum nikah kan lain dulu ya. Tapi kalau sudah nikah alhamdulillah, dikit-dikit pulang gitu ya. Itu litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan pertama adalah mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu cinta, wa rahmah kasih sayang. Saya dulu berpikiran bahwa cinta itu berdasarkan apa yang terjadi aja gitu. Tapi ternyata apa yang disebutkan dalam mawaddah itu adalah sesuatu yang berupa fisik. Allah jadikan ketenangan itu mulai dari fisiknya dulu. Sementara warahmah itu dijadikan oleh Allah kasih sayang, timbulnya ke dalam hati. Berarti dohir batin, mawaddah warahmah kalau timbul ada dua-duanya, insya Allah tenang hidup. Karena itu tujuan dari rumah tangga, mawaddata warahmah itu. Sebab kalau seandainya hanya mawaddahnya saja tanpa ada warahmah, berantakan. Wah, mawaddah ini hanya berhubungan dengan fisik. Fisik itu berapa lama paling? Awal ketemu kinclong bang, anak 4 aja lain sudah. Mulai nurun tuh. Apalagi kalau usianya sudah maju, tanpa ada warahmah, was lewat sudah tuh. Makanya Allah gandingi dengan warahmah, itu menunjukkan kasih sayang, bahwa kalaupun seandainya mawaddahnya memang sudah tidak ada, tapi kasih sayangnya melekat, jalan aja sudah tuh. Makanya Nabi menyuruh kepada kita itu, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Bahkan tungkahul mar'atu li arba'in kan. Perempuan itu ditikah dengan 4 hal. Pertama, 5 liha, hartanya. Banyak gak dia? Kalau perempuan 4 hal, kalau laki-laki gimana? Kalau laki-laki cuma 1 aja. Apa itu? Agamanya. Laki-laki itu agamanya yang dilihat. Tapi kalau perempuan 4.
Loh kok jauh beda? Karena laki-laki itu agamanya bagus, insya Allah yang lain ngikut. Kalau perempuan 4, 5 hari hartanya lihat. Tapi harta ini tidak jadi jaminan, karena banyak orang yang begitu melimpah harta tapi ternyata tidak bisa menjadikan dia solehah. Lihat lagi yang kedua, wali jamaliha, kecantikannya. Kecantikan ini pun juga sama, tidak akan bertahan lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, anak 1, 2 lain juga. Lihat lagi yang ketiga, wali nasabiha, turunan. Turunan ini pun juga harus dilihat oleh kita. Jangan sampai ketika dia itu bagus, menurut pandangan kita elok, hartanya banyak, turunannya enggak jelas. Karena turunan itu pun akan menopang dia jadi soleh. Kalau memang yang 3-3 ini ada, baru ini tidak bisa jadi jaminan nih yang 3. Maka carilah yang keempat, agama. Maka bakal Nabi pun menyebutkan taribat yadak. Kalau engkau memilih agama, taribat yadak, kau akan berkah hidup. Dipilih hartanya, nasabnya, turunannya, begitu juga dengan muhanya. Dipilih. Tapi yang 3 ini tidak bisa jaminan, karena semua ini akan sirna. Harta akan habis sehingga dia itu tidak bisa lagi dijadikan jaminan. Begitu juga dengan kecantikan pun akan lapuk, karena memang kulit ini tidak akan bisa bertahan lama. Kemudian turunan pun juga sama. Kadang-kadang turunan yang baik, turunan yang bagus, ternyata suka menjadi sombong bagi dia. Tapi agama ketika dipilih, 3-3-nya akan ngikutin dia. Kalau agama yang dipilih, cantiknya dapat, hartanya dapat, insya Allah turunannya pun baik. Dulu kan, waktu mau pengalaman tuh, kita juga sudah pengalaman lah dulu. Saya waktu mau mondok kan gitu, lihat yang bening-bening tuh, oh nyosor kan. Adalah di seberang sana itu, di kampung sana tuh, kesohor santri itu pada waktu itu, pas saya baru masuk pondok. Itu berebutan, itu cantik perempuan itu di sebelah sana itu, di kampung sana itu. Kata saya, apa sih ini orang kok satu bibir gitu cerita dia itu, santri-santri itu. Berangkatlah ke sana sama kawan tuh kan, pengen lihat ya, penasaran juga kita. Dilihatlah, begitu dilihat betul juga, muhanya cantik betul, hidung mancung, putih, tinggi. Begitu dilihatin ibu bapaknya, kok biasa. Ada yang mengganjal dalam hati, kata saya tanyain tetangganya, ini bisa beda dengan orang tuanya kayak apa? Pak Ustadz, pantas saja beda, dia kan dari Arab Saudi, produknya dari sana. Kok bisa dia jadi TKW pulang bawa anak? Wallahu a'lam bishawab, dari itu siapa pokoknya. Jadi ceritanya gitu dah. Wah sudah, kalau masalah sudah tinggalkan sudah, berarti nggak jelas itu. Cantik memang itu, tapi nggak jelas turunannya. Nah itulah, berangkat dari situ harus jadi juga gitu, karena ini akan menunjang jadi kesolehannya dia. Keturunan itu cuma juga ada. Jadi lihatin keturunan, lihatin nasab, lihatin agama, lihatin muha, lihatin harta. Tapi jangan lihat hartanya dulu, jangan lihat muha terus, jangan lihatin turunan terus. Lihatlah agamanya. Kalau agama yang dilihat, insya Allah yang 3 dapat. Tapi kalau yang dilihat ya 3-3-nya, agama nggak dapat. Gitu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu, kata Allah, annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kalian akan berkhianat terhadap diri kalian. Siapa ini yang dimaksudkan itu? Sayyidina Umar tadi itu. Maksudnya khianat itu tidak menepati dengan apa yang ditentukan itu. Sudah tahu awal-awalan itu tidak diperkenankan begitu, tapi nggak tahan dia. Coba kalau aturan itu sampai saat ini ya, mungkin banyak juga pengkhianat. Gak bakalan bisa, kata Allah, nggak tahan kalian. Allah tahu kok, cuman nguji aja itu Allah tuh.
Akhirnya fataba alaikum, Allah terima tobat dari kalian. Padahal belum tobat. Belum tobat tapi Allah terima tobatnya. Pemaafannya, bahkan wa'afa ankum, Allah maafkan kalian lah, kata Allah. Sayyidina Umar dengan sahabat yang tadi itu yang unjukkan tadi, saya juga sama ya Rasulullah. Allah terima tobatnya, Allah maafkan itu. Dan seketika itu pula ini menunjukkan bahwa kebolehan untuk melakukan hal itu di malam bulan Ramadan. Tapi kalau untuk siangnya tidak dibolehkan, tetap hanya malamnya saja. Itu. Maka kata Allah, fal ana bashiruhunna. Sekarang kata Allah, ketika sudah dihalalkan untuk kalian, bashiruhunna, bercampurlah kalian dengan itu. Silahkan kata Allah. Gak usah sembunyi-sembunyi lagi kata Allah. Gak usah takut lagi dengan Rasulullah. Silahkan kata Allah, bashiruhunna, campurilah mereka. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah oleh kalian ma kataballahu lakum, apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Maksudnya apa ini? Yang ditetapkan maksudnya itu adalah keturunan. Carilah oleh kalian keturunan. Karena ini memberikan isyarat bahwa basyiruhunna wabtagu ma kataballahu itu untuk melakukan perbuatan itu untuk punya tujuan, punya nasab. Makanya ketika kita yang sudah bebinian, ketika bercampur itu harus ada tujuan, itu paling tidak ada 3 hal, ada 2 hal yang perlu. Pertama, sebaiknya bermaksud kita seperti itu tuh untuk menjaga kehormatan dengan yang halal gitu. Supaya tidak terjadi kita ini dengan yang haram. Dengan adanya istri kita, dengan adanya yang dihalalkan oleh Allah lewat pernikahan dengan istri itu untuk menjaga kehormatan kita. Supaya tidak terjatuh kepada yang haram. Istri juga demikian. Lalu yang kedua, punya turunan atau punya harapan untuk punya turunan. Punya nasab gitu. Makanya ketika bercampur itu kan ada doa. Yang ketika doanya itu minta turunan. Apa tuh doanya tuh? Doanya apa? Robbana hablana. Allahumma ja'alni dzurriyyatan nutfatan dzurriyyatan thayyibah. Terus kayaknya nggak bisa dibuka nih. Nanti aja ada doanya. Itu ada memang doa-doa seperti itu tuh. Pengen punya turunan laki aja atau perempuan aja bisa. Ada doanya tuh. Kitaknya juga beda gitu. Jadi kalau mau laki ke sebelah mana, kalau mau perempuan sebelah mana. Kalau laki perempuan, ada ilmunya itu. Makanya anak ustadz kan perempuan laki. Alhamdulillah. Nah, jadi ada tujuan untuk itu ya. Jadi bukan hanya sekedar melepaskan keinginan, bukan hanya melepaskan nafsu, tapi punya tujuan juga. Sebab karena itulah kita ini dianjurkan untuk nikah. Makanya Nabi juga menganjurkan kepada kita itu tanakahu tanazalu. Menikahlah kalian, bermikir turunanlah kalian, fa inni mubahul lakumul umamu yaumal qiyamah. Karena aku, kata Nabi, akan berbangga-bangga banyaknya umat nanti di yaumil qiyamah. Jadi kita disuruh nikah itu untuk punya turunan. Karena Nabi kita akan bangga dengan kita nanti dengan banyaknya umat. Nanti di yaumil qiyamah itu nabi-nabi itu berbangga-bangga dengan banyaknya umat nanti itu. Nabi Adam bangga nanti umatnya berapa, Nabi Isa, Nabi Musa, semua itu berbangga-bangga. Dan Nabi Muhammad pun demikian. Bahkan Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita untuk punya turunan. Pilih
perempuan yang akan dijadikan kita itu. Bahkan takhayyaru min nutfatikum fa innal irqa dassasun. Pilihlah oleh kalian itu siapa yang akan dijadikan oleh kalian untuk menaruh nutfah kalian. Untuk ditaruhnya nutfah air mani kalian itu pilih. Fa innal irqa dassasun. Karena sesungguhnya keringat itu akan menetes ke bawah. Artinya apa? Nabi memberikan isyarat bahwa adat istiadat laki itu akan turun ke anak. Maka pilih siapa yang akan dijadikan ini. Jangan asal naruh aja tuh. Ini di gang ini naruh, di gang sana naruh. Turunan ini akan timbul. Kelakuan-kelakuan ini akan timbul. Jangan salahkan kalau anak kamu ini kelakuan macam begini, nurutin siapa? Ya nurutin bapak lah. Kan dari bapak turunan tuh. Adat istiadat itu akan turun ke situ, tabiat turun ke situ. Makanya pilih siapa yang akan dijadikan oleh kita menaruh air mani itu. Karena sejatinya dari laki kan. Gen itu dari laki. Takhayyaru min nutfatikum, kata Nabi. Pilih siapa yang akan dijadikan itu. Dari sekian banyak perempuan itu, pilih semua. Bahkan kata Allah juga, pankihu ma tobalakum. Ma toba, nikahi oleh kalian. Ma itu adalah perempuan. Toba, yang baik. Lakum untuk kalian. Perempuan yang baik untuk kalian. Minan nisa, bayan, artinya penjelasan dari mak tadi. Minan nisa, mak itu adalah perempuan maksudnya. Pilih perempuan yang baik-baik. Berapa? Masna 2, wasulasa 3, waruba'a 4. Ya, sampai 4. Tapi titik ya. Masna titik, wasulasa titik, ruba'a titik. Jangan ditambah. Kalau ditambah jadi ujung-ujungnya 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Jadi bini ini salah kalau begitu. Kacau begini nih. Ini kayak yang terjadi sama yang subur nih. 9 jadinya. Jadi maksud itu kalau mampu 2. Kalau mampu 3. Masih mampu juga 4. Tapi kalau misalkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kita ini takut tidak adil untuk melaksanakan itu, fawahidah, maka satu aja dah. Satu aja. Baru ngomong baru 2 aja kan ngambeknya minta ampun. Ma, bolehkah? Apa boleh? Baru nyebutin boleh. Ya udahlah, nggak jadi. Mau bebenian 2, liatin anak gitu, disuruh. Ke mamahmu tuh. Bilang, boleh nggak punya mama 2? Pas anak mamanya ke sana, anak ini mamanya itu istrinya lagi motong terong. Mak, kata mama, boleh nggak punya mama 2? Boleh aja, tapi gini, kalau terong itu mau dipotong-potong harus dibelah berapa? Kata lakinya, udah nggak jadi biarin. Fa in khiftum bahasanya. Tapi jika kita ini merasa khawatir, takut tidak adil, maka satu saja. Itu. Loh, kenapa Ustaz satu saja? Karena istri saya bukan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu siap dimadu. Tapi walaupun Siti Aisyah itu istri Nabi, siap dimadu, tapi ketika liatin istri yang lain itu panas juga Siti Aisyah tuh. Bersandar ke pohon kurma, kering langsung buah-buahnya. Lantaran panasnya hati itu. Apalagi istri kita ya. Makanya diatur oleh negara. Kalau mau bebenian, kalau hukum negara haruslah minta izin dengan yang pertama dulu. Ya, paling tidak bawa materai. Tulis pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, istri yang pertama, menyatakan bahwa saya dengan ikhlas dan tulus suami saya untuk menikah lagi yang kedua. Cicik. Data ke pengadilan tuh, datang ke pengadilan. Nanti ditanya sama Pak Hakim, Anda istri pertama? Iya Pak Hakim. Anda membolehkan istri Anda menikah lagi? Iya Pak Hakim.
Betul, Anda ikhlas. Ikhlas Pak Hakim. Nah. Cepat aja putuskan Pak Hakim. Ketok palu, bila perlu ketok kepala dia aja. Paling tidak kan gitu. Nah, Masya Allah. Jadi ini Anda juga harus inilah. Ya hargailah perasaannya gitu maksudnya. Walaupun mampu tapi hargai perasaannya. Paling tidak dianya setuju gitu kan. Saya kuasa, kan saya laki, nggak usah minta izin pun juga jadi. Jadi memang kalaupun tidak izin. Tapi bagaimana itu perasaannya nanti? Kalau sudah ketahuan nanti. Udah terlanjur. Ada kawan saya punya bebinian itu. Kata saya, hebat benar pian punya bini 1, 2, 3. Apa rahasianya? Satu aja Pak Ustaz. Apa? Bohong. Jadi rahasianya bohong aja. Rahasianya bohong. Ah itu salah sudah kalau. Tapi saya enggak nganjurkan ya. Mentang-mentang sudah diberikan tahu nanti kedatang ke rumah mah ini pernyataan dari Pak Ustaz. Wabtaghu ilaihi, jangan panjangan lah. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Silakan cari kata Allah, ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian. Maksudnya keturunan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah oleh kalian washrabu dan minumlah hatta yatabayyana lakum sampai jelas untuk kalian al khaytul abyad. Benang yang putih minal khaytil aswad dari benang yang hitam minal fajr, maksudnya adalah waktu fajar. Ini sama dengan halnya kasusnya dengan tadi ya. Diturunkan ayat wakulu washrabu ini asalnya itu adalah ada sahabat namanya Sirmah bin Kes. Sirmah bin Kes ini kalau bahasa kita itu tukang kebun. Tukang kebun, habis nyangkul siangnya sampai sore puasa. Begitu datang ke rumah mau maghrib, datang ke rumah nggak ada makanan. Istrinya belum siap masak, nggak ada makanan sama sekali. Karena dia habis kerja kan, capek, akhirnya ketiduran. Tidurlah dia. Begitu istrinya sudah menghidangkan makanan, dia sudah tidur. Sementara pada waktu itu tidur sebelum Isya. Begitu bangunnya kan diharamkan pada waktu itu. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersenggama, tidak boleh jima. Nah ini Sirmah bin Kas itu sudah tidur. Makanan disiapkan sementara sekarang sudah tidur. Begitu sudah ini dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya semalaman dia tidak makan, sampai besoknya puasa lagi. Terus bekerja. Yang namanya pekerja berat ya tentu kalau nggak makan kan repot. Begitu jadikan Sirmah bin Kas. Akhirnya tengah hari itu dia pingsan. Pingsan karena nggak makan. Begitu sudah siuman, istrinya unjukkan ke Rasulullah dengan apa yang terjadi kepada suaminya ini. Ini bagaimana suami saya itu semalam tidak makan lantaran takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak makan? Ketiduran. Akhirnya turunlah ayat ini sebagai bentuk kebolehan makan dan minum di malam hari. Kulu washrabu, kata Allah, makan minumlah silakan. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas untuk kalian benang yang putih dari benang yang hitam waktu fajar maksudnya. Dulu itu ada sahabat kalau misalkan, kalau sekarang kan ada jam ya. Kalau dulu kan nggak ada jam. Jadi dia berpatokannya itu kalau misalkan itu benang itu dipentangkan dua, benang hitam dengan benang putih. Kalau masih terlihat itu benang putih, berarti itu masih malam. Benang hitam belum kelihatan. Tapi kalau benang hitam itu sudah kelihatan, itu berarti sudah mulai fajar. Maka berhentilah dia makan. Dulu tuh seperti itu. Untuk menentukan bahwa dia mulai puasa harus kapan. Makanya di sini disebutkan kan minal fajar, maksudnya itu adalah waktu fajar. Fajar yang mana? Fajar sodik maksudnya. Karena ada dua fajar itu, ada fajar kidib, fajar bohong, ada fajar sodik. Itu fajar bohong itu sebelum datang fajar sodik. Biasanya fajar itu, fajar kidib itu seperti terang benderang. Tapi enggak lama hilang.
Itu fajar kidib disebutnya, fajar bohong. Habis itu timbullah nanti ada fajar yang asli disebut fajar shadiq, itu waktu subuh. Waktu subuh. Jadi fenomena alam ini terus berlanjut sampai kiamat. Itu bisa dijadikan acuan nanti ketika jam mati, itu mati, semuaan mati. Lihat itu seperti itu. Lihatnya dari fenomena alam. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian kata Allah, sempurnakanlah puasa minal fajri, maksudnya dari fajar itu ilal lail, sampai malam, sampai masuknya waktu malam, yaitu terbenamnya matahari. Begitulah cara dulu untuk menentukan puasa. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya, tinggal nengok-nengok jam aja kita nih. Kalau waktu maghrib alhamdulillah, nggak perlu repot kita. Ilal lail, sempurnain tuh dari situ, dari mulai terbit fajar sampai datangnya waktu malam. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid. Kemudian wala tubashiruhunna, tidak diperkenankan kalian untuk mencampuri istri kalian, wa antum aakifun, sedangkan kalian dalam keadaan i'tikaf fil masajid, di dalam masjid. Ini aturan ya, aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika waktu i'tikaf. Kalau i'tikaf itu kalau sudah di dalam masjid, udah diam aja di dalam masjid. Ini terjadi tempo dulu dengan sahabat. Sahabat itu ada yang i'tikaf di masjid ceritanya, berdiam di dalam masjid, lalu tiba-tiba keluar. Lalu datang ke bininya, main, balik lagi ke masjid gitu. Habis itu keluar lagi, main lagi. Begitu nah. Akhirnya dilarang begitu. Kita juga sama. Kalau memang i'tikaf kita dalam masjid, ya wis sudah, diam aja di masjid. Jadi jangan kita mencampuri istri kita sementara kita dalam i'tikaf di masjid. Ini larangan. Berarti kalau kita keluar dari masjid terus kemudian datang ke rumah bercampur dengan bini, berarti batal i'tikaf. Jadi nanti kalau i'tikaf lagi bagaimana? Ya udah niat lagi i'tikafnya. Tuh. Jangan kita i'tikaf di dalam masjid lalu balik lagi, terus ke sana ke rumah, lalu campur dengan bini, lalu balik lagi ke sini. Jadi ada aturan ini ketika di dalam i'tikaf. Tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah, kata Allah. Batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah itu, fala taqrabuha. Ini berarti lebih mengesankan. Fala taqrabuha, jangan kau dekati itu hukum. Artinya mendekat saja tidak boleh, apalagi dilanggar gitu. Tidak diperkenankan melanggar aturan yang sudah diberlakukan itu. Kadzalika yubayyinullah, demikian itu adalah penjelasan-penjelasan ayat-ayat Allah linnasi, bagi manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka menjadi manusia yang muttaqin. Artinya takut dengan segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan dari Ramadan ya. Ya, kalau sekarang bagaimana kita? Malamnya boleh makan, malamnya boleh minum, malamnya boleh bersenggama. Kalau i'tikaf juga demikian. Kalau mau i'tikaf, i'tikaf saja. Tapi kalau mau pulang, pulang dulu. Nanti bereskan di luar, nanti balik lagi ke masjid, niat i'tikaf lagi gitu. Itu aturan dari Allah. Cukup sudah? Terima kasih, mudah-mudahan dapat disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'alimin. أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. النبي والكوكب
حمل